rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh dengan barakah insyaallah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Qala al-Imam Qutb ad-Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa'lam anna qiyam al-layli min athqali shay'in 'ala an-nafs wa la siyama ba'da an-nawm, wa innama yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamah was sabri 'ala al-mashaqqah wal mujahadah fi awwal al-amr, thumma ba'da dhalik yanfatih babul unus billah ta'ala wa halawah al-munajah lah wa ladzatul khalwah bihi azza wa jal. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, mudah-mudahan mendapatkan manfaat daripada beliau di kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna qiyamal lail, sesungguhnya salat di tengah malam, min athqali syai'in 'alan nafsi, termasuk paling beratnya amal bagi nafsu kita. Jadi ibadah itu macam-macam. Ibadah yang paling berat bagi nafsu kita, bagi diri kita, yaitu salat malam. Wala siyama ba'dan naum, lebih-lebih kalau salat malamnya ini dilakukan setelah kita tidur dulu. Dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa qiyamul lail itu baik kita belum tidur ataupun sudah tidur, itu namanya qiyamul lail. Belum tidur ibadah, itu namanya qiyamul lail. Tidur dulu, bangun lagi, kemudian ibadah, itu qiyamul lail juga. Tapi kalau tahajud, sholat tahajud, itu harus tidur dulu. Setelah waktu isya tidur, kemudian bangun kita sholat sunnah, itu namanya tahajud. Jadi tahajud itu harus tidur, bangun, kemudian tahajud. Tapi kalau qiyamul lail itu boleh sebelum tidur, tidak didahului dengan tidur. Tidak tidur, qiyamul lail, sholat malam, itu boleh qiyamul lail itu. Tapi kalau tidur kemudian bangun, dia sholat, itu qiyamul lail juga dikatakan tahajud. Nah, dari dua ini yang paling berat itu tidur dulu. Tidur, kemudian memaksa diri untuk bangun, memaksa diri untuk masuk ke tempat wudu, ya, kena air malam-malam, kemudian memaksa diri untuk berdiri sholat. Ini yang paling berat bagi nafsu kita. Karena nafsu itu, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu manusia ini, hawa nafsu manusia ini pasti ngajaknya kepada sesuatu yang jelek, yang negatif. Lek dijak sholat itu soro, apalagi diajak sholat setelah tidur, ini tambah lagi. Sholat subuh wis, seperti itu ya. Apalagi sholat malam, tidur dulu kemudian sholat sunnah. Wah, ini tambah berat lagi. Wa innama yasiru khafifan, dan hanya saja qiyamul lail ini menjadi ringan. Bagaimana caranya qiyamul lail itu supaya ringan bagi kita? Caranya yaitu bil i'tiyad, membiasakan diri, wal mudawamah, dan terus-menerus mengamalkannya, continue. Malam ini, besok lusa, besok malam, terus dibiasakan dan dimudawamah. Mudawamah itu terus-menerus, jangan sampai terputus. Juga resepnya as-sabr 'alal masyaqqah, harus siap sabar untuk menghadapi masyaqqah, hal-hal yang memberatkan. Memang ini ibadah yang berat.
butuh sabar. Jadi dibiasakan continue sabar menjalankannya. Yang berikutnya wal mujahadah fi awalil amr, di permulaannya baru mulai qiyamul lail itu perlu mujahadah. Mujahadah itu memerangi nafsu yang ngajak tidur, melawan nafsu yang ngajak kita untuk tidak ibadah, ngajak kita meninggalkan ibadah. Ini butuh perang. Sehingga yang sering kita dengar itu sahabat-sahabat sudah terluka, ya, ada yang kena panah, ada yang kena pedang, macam-macam sudah, ada yang hampir mati. Itu pulang mereka bersama Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar." Kita sekarang pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Lu perang kecilnya ini wis getin kabeh ini ya, wis ada yang mau meninggal, ada korban macam-macam. Katanya sahabat-sahabat, waduh, ya ini hari apa ini kok seperti sudah kita terluka seperti ini. Katanya Nabi, ini perang yang kecil, kita menuju peperangan yang besar. Wadah, bukan pulang istirahat, tapi perang lagi. Perangnya dikatakan lebih besar dari perang yang tadi. Sahabat tanya, ayu jihad ya Rasulullah, jihad apa itu ya Rasulullah yang lebih besar dari yang kita hadiri tadi? Kata Nabi, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu kita sendiri itu lebih berat daripada menghadapi musuh pakai pedang. Jadi memang butuh untuk mujahadah, memerangi, melawan hawa nafsu kita, utamanya ketika memulai satu ibadah seperti qiyamul lail. Itu pasti berontak sudah. Seperti kuda liar yang mau kita tunggangi. Ya, kudanya tidak tahu sama kita, tidak kenal, ya belum bisa nurut, mau dipaksa untuk dinaiki, pasti nanti jatuh. Pasti dia akan bergerak bagaimana nanti jatuh ke tanah. Nah itu hawa nafsu itu seperti kuda yang liar. Ketika ente bangun malam kemudian diajak qiyamul lail, dia akan memberontak. Bagaimana caranya kamu meninggalkan itu ibadah? Nah ini butuh untuk menentang gitu ya, kita tentang hawa nafsunya. Summa ba'da dzalik, kalau kita menjalani satu malam, ya, membiasakan satu malam, dua malam dengan penuh dengan kesabaran, kemudian melawan hawa nafsu yang mengajak kita tidur, ya, dilawan sekali, dua kali, terus 10 kali, sabar dia. Setelah itu lewat, yanfatih, akan terbuka babul unsi billahi ta'ala, pintu apa yang terbuka? Pintu apa? Pintu al-unus, pintu bahagia billah, bersama Allah. Jadi tidak bisa langsung kontan gitu. Loh, saya qiyamul lail kok biasa-biasa saja. Saya qiyamul lail kok tidak merasakan apa-apa. Ya butuh waktu memang. Tidak langsung kontan begitu, tidak. Butuh waktu, proses, berjalan dulu. Setelah beberapa lama baru akan terbuka pintu berbahagia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai menjalankannya itu dengan apa? Senang gitu. Tidak terpaksa. Begitu juga pintu yang kedua terbuka. Apa? Halawatil munajah lahu, manisnya, asyiknya berbincang langsung dengan Allah tanpa pengganggu. Malam-malam tenang, tidak ada orang sama sekali, tidak ada suara. Kita angkat tangan, kita ngomong sama Allah. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Saya pernah melakukan ini ya Allah. Saya pernah ini, saya pernah nipu, saya pernah zina, saya pernah minum khamar, saya pernah mengkonsumsi narkoba. Saya ini merasakan omongannya dia langsung didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, manisnya dan asyiknya kita ngobrol langsung dengan Allah tanpa ada gangguan. Dan akan terbuka pintu yang selanjutnya, yaitu ladzatul khalwah bihi azza wajal, nikmatnya berdua-duaan dengan Allah tanpa orang ketiga.
Ya, nikmatnya berdua-duaan dengan Allah tanpa ada pihak ketiga. Wis, antum sama Allah saja. Khalwah, menyendiri. Seperti satu pasangan yang masuk ke satu ruangan tanpa ada mengganggu, mereka asyik. Ya, berdua-duaan. Itu orang-orang soleh itu kalau sudah malam berdua-duaan dengan Allah. Nah, sehingga ketika ada kejadian antara Nabi Yusuf dan Zulaikhah, yang bagaimana Zulaikhah ini memaksa Nabi Yusuf untuk melakukan hubungan intim, kemudian Nabi Yusuf menolak dengan cerita yang diceritakan dalam Al-Quran. Ternyata setelah terbukti bahwa Nabi Yusuf ini tidak bersalah dan diangkat sebagai menteri ketika itu, ya kalau sekarang mungkin menteri yang mengatur tentang pertanian dan pakan begitu ya, tentang beras, dan untuk mengatur bagaimana negeri Mesir ini tidak tetap makan dalam keadaan paceklik. Jadi menteri, sampai orang yang dulu memaksa dia untuk melakukan hubungan, dia menjadi istrinya, masuk ke dalam agama Nabi Allah Yusuf, diajari sama Nabi Allah Yusuf agama itu bagaimana, Allah itu seperti apa, sampai dia mengenal Tuhannya Allah. Apa yang terjadi? Setiap malam dia memakai pakaian yang baik, yang bagus, menghias wajahnya, kemudian datang kepada Nabi Allah Yusuf, tanya, wahai Nabi Allah, apakah anda ada keperluan dengan saya? Mau bersenang-senang dengan saya? Ya. Kata Nabi Yusuf, malam ini enggak. Maka dia masuk ke kamarnya, dilepas semuanya, ganti pakaian sholat, dia sholat berduaan dengan Allah. Kenapa? Sudah terbuka bagi perempuan ini pintu nikmatnya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu dia mengejar-ngejar makhluk, Nabi Allah Yusuf, sekarang kenal sama Allah, wis, Nabi Allah Yusuf nomor sekian, Allah nomor satu. Jadi tiap malam dia berdandan, kemudian mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah anda ada keinginan dengan saya? Kalau ada keinginan dilayani, kalau enggak dia kembali ibadah. Ditanya, kok dulu ente ngejar-ngejar anak? Ya, ente dulu ngejar-ngejar anak, ngajak ini ngajak itu, ditarik-tarik baju anak sampai cobek misalnya. Nah kok sekarang kok gini? Iya, dulu enggak kenal sama Allah, sekarang sudah kenal sama Allah. Ente nomor sekian, Allah nomor satu. Nah ini sudah terbuka berarti pintu ya ladzatul khalwah billah azza wa jal. Nah kalau sudah terbuka pintu-pintu ini bagi orang-orang yang terbiasa qiyamul lail, terbuka pintu dia itu bahagia melakukan ibadah tadi. Ente kalau bahagia senang dengan sesuatu, kira-kira ente tunggu-tunggu enggak waktunya itu? Ente asyik dengan bola misalnya, teluk jam terus, kurang pirang jamnya 8 sama 10 si kurang 5 jam lapo ya. Menunggu, kenapa? Asyik dengan itu, hal tersebut. Orang-orang soleh juga kalau siang, sore itu sumpek, lihat jam lagi, kapan malam ya? Kenapa? Mau berduaan dengan Allah. Ono konser, jam berapa konsernya? Mari Isya ya, jam 8 teluk jam terus. Kadang-kadang durung mulai wis iktikaf di kono. Di lapangan. Kenapa? Dia asyik dengan musik. Orang-orang soleh asik dengan qiyamul lail, melakukannya itu bahagia. Kalau sudah subuh, sumpek lagi, kapan malam ya? Kalau bisa 24 jam ini malam terus, wis turu kabeh, anak mau ibadah begitu. Tapi sunnatullah memang seperti itu. Nah ini kalau sudah terbuka pintu-pintu ini, manusia tidak akan kenyang daripada qiyamul lail. Mangan warak, ngelak, haus, minum air dingin misalnya, selesai. Kalau orang yang asyik dengan qiyamul lail, yang sudah terbuka pintu-pintu tersebut, tidak ada kenyangnya. Tidak akan dia selesai dari tidak puas, sampai kapanpun tidak puas. Ya, lanjut terus. Kalau sudah tidak puas, jangan dianggap mereka melakukan itu dengan berat hati, tidak ada. Jangan bahas berat hati kalau sama mereka itu. Ya, mereka itu bahasanya saya kurangan. Tidak kenyang saya dengan qiyamul lail tadi malam. Besok saya mau tambah lagi.
besok kurang lagi, besoknya lagi, terus sampai mati. Fadlan an yastathqilahu aw yaksalan. Kalau kelas-kelas mereka jangan dikira mereka menjalankan itu dengan berat hati atau malas-malesan. Enggak, mereka itu menjalankannya itu dengan asyik. Ya. Tidak pernah kenyang dengan qiyamul lail. Kama waqa'a dzalika lis-shalihin min ibadillah. Dan ini terjadi kepada orang-orang soleh daripada hamba pilihan-pilihan Allah. Sampai di antara mereka mengatakan hatta qala qailuhum in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil lail innahum la fi 'aisyin thayyib. Surga itu kan belum tahu kehidupannya seperti apa. Ya, kalau mau tahu ya mati yose. Mati dulu husnul khotimah baru nanti masuk surga, kan begitu ya. Kalau sekarang ini cuma menerka-nerka saja. Paling ini ya, paling bidadari ini begini ya. Paling minumannya dawet misalnya begini misalnya ya. Ngarang-ngarang dia. Makanannya nanti nasi mandi dan padahal tidak seperti itu, cuman menerka saja. Itu orang-orang soleh mengatakan surga itu nikmatnya seperti apa? Kalau nikmatnya seperti kenikmatan yang kami rasakan ketika qiyamul lail, nikmat kan? Qiyamul lail malam, nikmat. Kehidupannya di surga itu seperti itu, seperti rasa nikmat yang kita rasakan di malam hari, maka kehidupan surga itu bagus berarti. Loh, dibandingkan dengan qiyamul lailnya dia, saking enaknya qiyamul lail. Jadi bahasa kasarnya itu kami kalau di malam hari qiyamul lail itu seperti di surga. Kalau di surga tingkat nikmatnya di bawah nikmatnya kita ketika qiyamul lail. Anda tidak mau surga asal qiyamul lail aja. Bahasa singkatnya seperti itu. Jadi dibandingkan dengan ibadah malamnya mereka. Kalau orang-orang di surga itu menikmati sebagaimana kami menikmati qiyamul lail, maka kehidupan di surga itu berarti enak berarti. Ya. Wakala akhir yang lain berkata orang-orang soleh, mundu arba'ina sanah ma ghammani syai' illa tulu'ul fajri. Sudah 40 tahun kata mereka, tidak ada yang membuat saya sumpek, ya saya sedih kecuali terbitnya matahari. Terbit matahari sumpek karena kenapa? Qiyamul lailnya ana selesai berarti hari itu. Paham ya? Persis sama kita ini ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang membuat kita sumpek kecuali terbitnya matahari. Kenapa? Turu soalnya. Coba tak terbit tak sih iso tambah ya. Kalau mereka enggak. Salat, adzan subuh sumpek. Aduh. Kenapa? Selesai waktunya. Mari ngono ketemu sama ini lagi, ketemu itu lagi, ketemu manusia lagi, ngobrol lagi, dia ini lagi, kumpul lagi. Aduh kesel ketemu dengan menungso iki. Urusan dunia, duit, jabatan, pilihan, pilpres, itu tok. Ya. Nyemproti manuk. Ya. Ando-andoro. Gitu-gitu tok ketemu sama manusia. Bosen nih. Saya kepingin cepet malam sudah. Malam wudu, sholat. Salam sholat lagi. Salam sholat lagi, doa, istighfar. Seneng. Ketemu matahari lagi sumpek lagi. Duh, sumpek mana? Selama 40 tahun tidak ada yang membuat saya sumpek kecuali terbitnya matahari. Radhiyallahu anhu. Yang lain berkata ahlul lail fi lailihim alad min ahlil lahwi fi lahwihim. Kami yang ibadah di malam hari itu kenikmatan yang kami rasakan itu lebih nikmat, lebih luar biasa daripada orang-orang yang main-main itu ketika mereka tenggelam dalam permainannya. Orang-orang duniawi ini kalau sudah asyik terhadap sesuatu, misalnya ya, asyiknya apa misalnya? Oh dia main game, ya, oh sampai lali wis jam ini ndak ono jam wis, ya, asyik. Nah, itu orang yang qiyamul lail lebih asyik dari ente yang main-main itu. Orang yang asyik dengan musik misalnya, tiap hari jreng ini kurang ini, nadanya ini harusnya E, harusnya G, harusnya ini misalnya, lagunya dihapus lagi, ini kurang menyayat hati misalnya, ya, ganti kalimatnya. Asyik dia, berhari-hari kadang tidak makan, lali ambek mangane, ngurusi gitar itu tadi. Itu orang-orang yang qiyamul lail lebih nikmat daripada
orang-orang tersebut ketika ya menikmati kelalaiannya. Wa qala akhar, yang lainnya berkata, laula qiyamul lail wa mulaqatul ikhwan fillah ma ahbabtul baqa fid dunya. Saya ini tidak kerasan di dunia. Orang-orang soleh itu mengatakan, saya tidak kerasan hidup di dunia ini. Sumpek, ya, musibah, nanti ini sama ini cekcok, ya, ini kelahi, ini cerai, ini itu, ini. Waduh, masalah tok. Tidak kerasan saya di dunia. Yang membuat saya ini masih bertahan di dunia ini cuma dua. Satu, ketemu dengan saudara-saudara saya yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang kalau duduk itu mengingatkan tentang ibadah, menyemangati tentang amal soleh, mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Itu saya senang kumpul sama mereka. Itu yang membuat saya bertahan di dunia. Yang pertama. Yang kedua, qiyamul lail. Wis, ibadah di malam hari. Dua ini tok yang buat saya masih bertahan di atas. Kalau tidak ada dua ini, asan mati. Tahu saya hidup di dunia sudah. Ada apa hidup di kayak gini? Wah, ini kalau mau dijelaskan akhbarnya mereka, kabar-kabarnya orang-orang soleh tentang qiyamul lail, ini buahnya. Waqad shalla khalaik minhum al-fajr bi wudu'il isya radhiyallahu anhu. Bahkan banyak daripada orang soleh itu kalau adzan isya jam berapa, Bang? Jam 7 kurang ya? Nah, jam 7 kurang mereka wudu, sholat berjamaah. Mari sholat berjamaah. Wudu tadi itu sholat isya dipakai untuk sholat subuh. Wudu sholat isyanya dia dipakai nanti sholat subuh, tidak batal. Artinya dia tidak tidur. Mulai isya jam 7 sampai subuh nanti dia tidak tidur. Dan itu banyak orang-orang yang soleh yang seperti itu. Dan dilakukan bertahun-tahun itu. Ada yang sekian belas tahun, ada yang 20 tahun, ada. Jadi wudu untuk sholat isya, wudu itu dipakai untuk sholat subuh. Bukan turu, mari ngono jam 4 tangi, wudu sholat isya. Mari sholat isya ngenteni diluk subuh, mari ngono sholat subuh. Mari ngono turu maneh. Ini duduk wali, wali kelas iki. Alhamdulillah, Bib. Kenapa? Selama ini saya itu sholat subuh dengan wudu isya. Masya Allah. Ya apa caranya? Ya itu tadi. Sholat isya jam 4, sholat subuh jam setengah 5. Mana ya iso lek ngono ya. Ulaikal ladzina hadallah. Ini orang-orang soleh ini, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk yang sudah diberikan kepada orang-orang soleh, mari kita mengikuti jalurnya mereka. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Ini kalau kita menjelaskan ini isi dewi ya sini ya. Malu sendiri melihat keadaan kita ini. Dibandingkan dengan mereka. Mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.